Cabuli murid 9 tahun, oknum guru ngaji ditangkap. Begal anggota polisi, ayah dan anak ditangkap. Ungkap puluhan jaringan, polisi sita hampir 1 miliar narkoba. Diduga aniaya warga, oknum penagih hutang ditangkap polisi. Halo pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat dari penjuru Nusantara. Selama 1 jam ke depan bersama saya Abdi Azwar Sahi, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari seorang oknum guru ngaji di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten diamankan petugas usai dilaporkan warga atas dugaan pencabulan anak perempuan di bawah umur. Aksi bejat pelaku terkuak setelah korban mengalami kesakitan dan melaporkan kepada bibinya. Aksi pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur kembali terjadi di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Seorang oknum guru ngaji berinisial MS diamankan petugas kepolisian usai dilaporkan warga atas dugaan pencabulan terhadap muridnya yang berusia 9 tahun. Aksi bejat pelaku terkuak setelah korban mengalami kesakitan dan melaporkan kejadian kepada bibinya. Kasubnit 1 Unit PPA Polresta Serang Kota, Bribka Berto Fernandos mengatakan pelaku diketahui mencabuli korban sebanyak 2 kali. Aksi pertama dilakukan pada 2 Agustus pukul 5 dini hari dengan modus membangunkan korban untuk diajak jogging. Sedangkan aksi kedua dilakukan pada 5 Agustus dengan modus yang sama. Jadi awalnya Polres Serang Kota menerima serahan dari keluarga korban dan dari Polsek terkait adanya dugaan pencabulan yang dilakukan oleh guru ngaji, oknum guru ngaji. Setelah itu kita melaksanakan pemeriksaan, penyelidikan, lalu kita naikkan ke penyidikan. Setelah itu kita tetapkan sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kita lakukan penahanan. Jadi si pelaku masuk ke dalam rumah si korban jam 5:30 pagi. Si pelaku niatnya mengajak jogging, namun mungkin ada hasrat dan melihat anak korban sedang tidur. Lalu si pelaku memegang tangan anak korban. Setelah memegang tangan korban, dia membawa ke dalam sarung. Di dalam sarung, di alat kelaminnya disentuh oleh anak korban sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu tidak jadi jogging, lalu si pelaku pulang. Pelaku terancam dipidana pasal 415 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang anggota polisi dibegal di kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan. Motor korban dibawa lari, tubuh dan kepala korban ditusuk. Dalam waktu singkat, petugas mengamankan 2 orang pelaku yang merupakan ayah dan anak. Petugas menghadiahi timah panas di kaki salah satu pelaku lantaran melarikan diri saat ditangkap. Satuan Reskrim Polrestabes Palembang menangkap 2 orang pelaku begal yang meresahkan masyarakat Kota Palembang. Pelaku yang merupakan ayah dan anak ini Fauzi Syukri 60 tahun dan VE Itawan 36 tahun. Ditangkap setelah melakukan pembegalan terhadap seorang anggota Polri yang bertugas di bagian Pidokes Polda Sumsel. Petugas terpaksa menghadiahi timah panas di kaki salah satu pelaku karena melarikan diri saat ditangkap. Aksi begal ini terjadi saat korban Aibtu Jatuto Eko Satria sedang nyambi menjadi ojek pangkalan di kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang. Saat itu 2 orang penumpang Ferry dan kekasihnya meminta diantarkan ke kawasan Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Namun setelah berada di lokasi, korban langsung diserang pelaku Ferry dengan senjata tajam. Tidak hanya itu, ayah pelaku Fauzi yang sudah menunggu di lokasi muncul dan memukul korban dengan kayu balok.
Korban mengalami 4 luka tusuk di bagian perut dan kepalanya, sedangkan motor milik korban dibawa kabur pelaku. Kami menerima laporan dari salah satu anggota kami yang berdinas di Bidokes Polda Sumatera Selatan yang telah mengalami korban pencurian dengan kekerasan. Kemudian anggota kami, tim dari unit opsional Satreskrim Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan dan olah TKP, memeriksa CCTV dan mengumpulkan saksi-saksi yang ada di lokasi, dan kemudian didapatkan diperoleh 2 nama sebagai pelaku pencurian dan kekerasan. Adapun modus yang dilakukan oleh pelaku tersebut dengan berpura-pura menjadi penumpang. Kebetulan anggota kami ini, AIBJ, ini selain bertugas atau berdinas di Bidokes Polda Sumatera Selatan juga nyambi menjadi tukang ojek. Pada hari itu pukul 03.00 mengantarkan para pelaku, kemudian setiba di TKP mereka melakukan pemukulan, penusukan dan juga perampasan terhadap kendaraan bermotor roda 2. Dan pada esok harinya setelah data kami dapatkan, alhamdulillah dari unit opsional Satreskrim Polrestabes Palembang telah mengamankan 2 pelaku, dan kebetulan 2 pelaku ini seorang bapak dan seorang anak, dan saat ini diamankan untuk proses selanjutnya. Untuk kondisi korban mengalami luka-luka, yaitu dipukul di bagian kepala belakang menggunakan kayu, dan juga mengalami luka tusuk, ada 4 lubang di bagian dada dan perut. Petugas menangkap 3 orang pelaku termasuk sang kekasih yang diduga ikut terlibat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Garut, Jawa Barat mengungkap puluhan jaringan narkoba. Petugas menyita barang bukti narkoba hampir 1 miliar. Selain itu, petugas juga menemukan narkoba jenis baru berbentuk cairan parfum. Sebanyak 28 orang pengedar narkoba berbagai jenis berhasil diringkus jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Garut. Dari 28 pelaku terbagi menjadi 20 jaringan berbeda, di antaranya jaringan pengedar pil setan, sabu, tembakau sintetis, dan psikotropika. Petugas juga menemukan narkoba jenis baru, yanggu berbentuk cairan parfum. Bahan kimia ini diproduksi pengedar lokal di laboratorium rumahan dengan omset 250 juta dalam kurun waktu 1 bulan. Jumlah total barang bukti yang berhasil disita yaitu 9.897 butir pil setan, sabu seberat 195 gram, tembakau sintes seberat 687 gram, dan 250 ml narkoba cair. Setidaknya telah mengungkap sejumlah 20 kasus, 20 perkara terkait dengan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan juga Undang-Undang Kesehatan. Kemudian terkait dengan 20 perkara tersebut, setidaknya berhasil diamankan 28 tersangka, yang mana dari 28 tersangka saat ini yang bisa kami hadirkan, ini 1 diantaranya adalah wanita dan 27 diantaranya laki-laki dan seluruhnya dewasa. Dalam penangkapan upaya proses ini, Sat Narkoba dari 28 tersangka tidak ada satupun yang residivis, sehingga ini adalah tersangka baru yang berhasil diamankan. Para pelaku terancam hukuman berbeda. Untuk pengedar pil setan dikenakan Undang-Undang Kesehatan, sementara untuk pelaku yang berkaitan narkoba dikenakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Petugas melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terkait dengan peredaran narkoba ini. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang oknum penagih utang ditangkap polisi setelah diduga menganiaya seorang warga di Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penganiayaan diduga terjadi saat pelaku bersama sejumlah orang datang menagih tunggakan kredit kendaraan. Sejumlah penagih hutang ini mendatangi rumah debitur kendaraan di perumahan Taman Villa Baru, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan para oknum penagih hutang ini guna menagih tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan kreditur. Proses penagihan berujung cekcok yang diduga mengakibatkan penganiayaan terhadap kreditur. Petugas Polsek Bekasi Selatan melakukan penyelidikan
Hingga akhirnya seorang oknum penagih hutang yang diduga terlibat penganiayaan diamankan polisi. Kasus ini terjadi lantaran oknum penagih hutang menagih pembayaran tunggakan mobil pacar korban selama 9 bulan. Bisa saya sampaikan ya terkait kasus penganiayaan terjadi. Ya, berawal kami dari pihak Polsek Bekasi Selatan menerima laporan dari masyarakat ya, melalui layanan kepolisian 110 atau layanan aduan Polres Metro Bekasi Kota yang di sebuah rumah ya, di Taman Villa Baru Pekayon. Dengan menerima laporan aduan dari masyarakat tersebut ya, lalu anggota kami dipimpin Kanit Reskrim ya, beserta piket fungsi yang lain langsung meluncur ke lokasi tersebut. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka memar pada bagian tangan. Polisi turut mengamankan rekaman CCTV, kursi besi berwarna hitam yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan, serta hasil visum et repertum korban. Petugas tidak membenarkan proses penagihan hutang dilakukan dengan cara kekerasan. Saat ini kasus ditangani petugas Polsek Bekasi Selatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian spion mobil terjadi di Taman Wisma Asri 1, Jalan Delima 5 pada 10 Agustus 2026. 4 orang pelaku menggunakan 2 sepeda motor diduga beraksi mengambil spion mobil yang terparkir di pinggir jalan. Aksi pencurian spion mobil kembali terjadi di Taman Wisma Asri 1, Jalan Delima 5 RW 06 pada Senin 10 Agustus 2026, sekitar pukul 04.10 waktu Indonesia Barat. Aksi ini disebut sudah kedua kalinya terjadi. Warga pun diminta untuk lebih waspada, terutama saat memarkir kendaraan di luar rumah. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, terlihat 4 orang pelaku menggunakan 2 sepeda motor diduga beraksi mengambil spion mobil yang terparkir di pinggir jalan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi mengungkap sindikat penculikan dan pemerasan dengan modus gerebek prostitusi online di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. 8 orang pelaku berhasil diamankan, termasuk 1 pelaku yang mengaku sebagai anggota polisi. Tim Tekop 308 Satreskrim Polres Lampung Timur mengamankan 8 orang yang diduga terlibat sindikat penculikan dan pemerasan di wilayah Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur, Lampung. 8 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial MA, DN, ND, SADO, YNWT, dan SR. Dalam komplotan ini, 3 pelaku merupakan anak di bawah umur dan 3 pelaku berjenis kelamin perempuan. Penangkapan dilakukan usai terdapat laporan seorang warga yang menjadi korban penculikan dan pemerasan. Aksi ini dilakukan para pelaku dengan modus menawarkan jasa kencan melalui aplikasi percakapan. Setelah korban datang ke lokasi, para pelaku langsung menjebaknya dengan mengaku sebagai polisi dan warga setempat. Korban kemudian diancam akan diproses secara hukum dan dimintai sejumlah uang agar dapat dilepaskan. Dari hasil penyelidikan, aksi serupa diduga telah dilakukan para pelaku terhadap sejumlah korban dan menghasilkan uang hingga puluhan juta rupiah. Untuk awal mulanya ini berawal dari laporan masyarakat. Tim masyarakatnya ini melapor ke Polsek Mataram Baru atas dugaan tindak pidana pemerasan. Untuk kronologinya itu korban dan pelapor ini bertemu awalnya melalui aplikasi chat. Kemudian saat bertemu, pelaku lainnya ini datang dan modus operandinya ini ada yang berperan sebagai polisi dan juga warga setempat. Kemudian dari situ disertai dengan ancaman kekerasan dan pelaku ini meminta uang tebusan senilai 5 juta rupiah. Dan untuk kasus ini, untuk pelakunya itu ada 9 orang dan 3 diantaranya adalah masih anak-anak di bawah 18 tahun dan juga 6 diantaranya sudah dewasa, satunya masih DPO. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang pemerasan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun. Petugas masih memburu 1 pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Bea Cukai mengungkap penyelundupan 8,96 juta batang rokok ilegal yang dikirim tanpa pita cukai di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Barang ilegal tersebut dikirim dari Jawa Timur menggunakan kereta kargo sebelum menyeberang ke Sumatera melalui jalur laut. Bea Cukai berhasil mengungkap penyeludupan 8,96 juta batang rokok ilegal. Rokok ilegal tersebut ditahan karena tidak menggunakan atau dilengkapi dengan pita cukai. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama mengatakan, barang ilegal itu dikirim dari Jawa Timur menggunakan kereta kargo sebelum menyeberang ke Sumatera melalui jalur laut. Adapun operasi dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok ilegal. Kemudian dalam operasi ditemukan 2 kontainer yang berisi pipa dan baja ringan. Namun setelah dipindai ditemukan muatan berupa susunan karton yang mencurigakan dengan berisi rokok ilegal. Pada kesempatan siang hari ini, kembali Bea Cukai akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan dilakukannya penindakan kepada ataupun terhadap barang kena cukai, ya, yang dalam hal ini adalah merupakan rokok ilegal yang dilarang peredarannya karena tidak menggunakan ataupun dilengkapi dengan pita cukai. Dalam hal ini yang berhasil kita tegah pada kemarin yaitu kurang lebih berjumlah 8,96 juta batang rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat di dalam 2 kontainer. Penindakan ini tentunya adalah merupakan buah hasil dari informasi maupun kolaborasi, ya, yang dilakukan bersama-sama sehingga kita bisa melakukan penegahan ini. Ya, penindakan bermula dari informasi masyarakat dengan dugaan pengiriman rokok ilegal dari Jawa Timur menuju Sumatera melalui pelabuhan Tanjung Priuk. Ini adalah merupakan modus baru, ya, modus baru yang ataupun menggunakan sarana transportasi kereta api, ya, dari Surabaya dikirim ke Jakarta dan kemudian dilanjutkan untuk dilakukan pengiriman ke wilayah Sumatera. Menindaklanjuti informasi tersebut pada Jumat 7 Agustus 2026, petugas melakukan pengawasan dan mengidentifikasi 2 kontainer yang diduga mengangkut rokok ilegal dengan pemberitahuan barang berupa pipa dan baja ringan. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiado, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya masih akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Catatan Kriminal. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum melalui Subdit Jatanras Polda Metro Jaya mengungkap 6 pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal yang menyasar nasabah bank di kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas menindak tegas kedua pelaku karena melawan petugas saat penangkapan. Inilah detik-detik aksi perampokan nasabah bank di salah satu tempat makan di kawasan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat yang terekam CCTV dan viral di media sosial. Uang sebanyak 30 juta yang dibawa korban berinisial RH ini melayang di gondol para pembegal. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya melakukan penangkapan para pelaku di dalam bus saat pelaku melarikan diri. Menurut Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, dalam aksinya para pelaku tidak hanya merampas barang milik korban, tetapi juga melakukan pembacokan. 2 dari 6 pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan saat ditangkap. Kami menginformasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa sehubungan dengan beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan video viral tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mana korban mengalami
tindak pidana pencurian dan kekerasan dengan tangan juga luka bacok, dibacok oleh pelaku. Kami sampaikan bahwa 6 orang pelaku sudah kami lakukan penangkapan dari Subdit Jatantras Ditreskrimum Polda Metro Jaya terhadap 2 orang pelaku karena keduanya melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan, maka kami melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap kedua tersangka tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ke-6 pelaku diketahui sudah 3 kali melakukan aksi pencurian dengan kekerasan menggunakan modus serupa. Saat ini ke-6 pelaku dibawa petugas ke Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, didesak menikah seorang pria yang sudah beristri nekat membunuh selingkuhannya di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Jasad korban kemudian digantung pelaku di pintu kamar mandi rumah kontrakan agar dikira korban bunuh diri. Pria berinisial A ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan wanita berinisial R di salah satu rumah kontrakan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari laporan warga yang menemukan korban tewas dalam kondisi gantung diri di rumah kontrakannya pada 9 Mei lalu. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara kemudian menemukan kejanggalan. Meski kondisi tergantung, namun kaki korban masih menyentuh lantai rumah kontrakan. Dari serangkaian penyelidikan, polisi menemukan petunjuk dari ponsel korban yang masih menyimpan jejak percakapan dengan pelaku yang mengajak bertemu korban di salah satu minimarket. Polisi kemudian memanggil pelaku untuk menjalani pemeriksaan pada 1 Agustus. Ketika diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya telah membunuh korban dengan cara dicekik. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menghabisi wanita selingkuhannya itu karena didesak menikah. Korban juga kerap meneror keluarga korban melalui media sosial. Pelaku yang kesal kemudian merencanakan pembunuhan terhadap korban dengan cara mengajaknya bertemu di rumah kontrakan korban, lalu kemudian menghabisi nyawanya. Di mana peristiwa tersebut pertama kali diketahui pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026 sekira pukul 14.30 WIB. Dan saat itu, petugas menerima informasi mengenai ditemukan seseorang perempuan tanpa identitas dalam kondisi meninggal dunia di sebuah kontrakan. Yang pada awalnya korban ditemukan dalam posisi seperti orang yang melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri. Petugas Polsek Pasar Kemis kemudian berkoordinasi dengan unit identifikasi Polresta Tangerang untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan awal di TKP, petugas belum menemukan tanda-tanda kekerasan secara kasat mata, namun penyidik menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya posisi tubuh korban yang ditemukan dalam keadaan tergantung, tetapi telapak kaki korban masih menyentuh lantai. Tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang. Akibat perbuatannya, tersangka bakal diancam hukuman mati atau seumur hidup. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang gadis di bawah umur di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya. Video aksi kekerasan tersebut viral di media sosial. Video amatir ini memperlihatkan aksi penganiayaan terhadap PA, gadis berusia 17 tahun di Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Korban dijambak dan dipukul oleh terduga pelaku berinisial RI saat sedang bersiap untuk pindah rumah. Peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba di rumah korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami memar di lengan dan punggung serta benjol di kepala. Korban lalu melaporkan kejadian ke Polresta Goa. Diduga aksi penganiayaan ini akibat pelaku salah sasaran. Dianiaya oleh seseorang dengan inisial R
yang terjadi pada hari ini di Dusun Lembang Parang, Kecamatan di Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Alhamdulillah kami sudah melakukan visum et repertum di rumah sakit. Kemudian ada bukti video rekaman saat terjadinya penganiayaan. Kalau di tubuh korban sendiri ada luka goresan, kemudian ada luka memar. Satuan Reserse Kriminal Polresta Goa yang menerima laporan mendalami motif dan menyelidiki penyebab pasti penganiayaan. Kejadian kekerasan terhadap anak atau penganiayaan saat ini telah dilakukan langkah-langkah penyelidikan berupa pertama menerima laporan polisi dari pihak kuasa ataupun pihak dari korban yang melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, dan saat ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak tersebut. Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur itu kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, setelah 4 bulan buron, 1 dari 2 pelaku pencabulan anak di bawah umur akhirnya ditangkap oleh aparat kepolisian Ditres PPA dan PPO Polda Sumatera Selatan. Aksi kejar-kejaran mewarnai proses penangkapan pelaku. Ardi, 1 dari 2 pelaku pencabulan anak di bawah umur, akhirnya ditangkap aparat kepolisian Ditres PPA dan PPO Polda Sumsel di Semak Belukar areal perkebunan kelapa sawit, Kabupaten Banyuasin. Pelaku ditangkap setelah 4 bulan buron dari kejaran petugas usai diduga melancarkan aksi bejatnya di Kota Palembang bersama rekannya. Petugas menggiring pelaku ke Polda Sumsel guna proses pemeriksaan. Modus kedua tersangka dengan cara mengiming-imingi korban jalan-jalan keliling Kota Palembang menggunakan sepeda motor. Setelah korban mau, pelaku malah mengajaknya ke hotel di kawasan Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Usai kejadian, korban diminta pelaku memesan kendaraan ojek online kembali ke rumahnya. Pihak keluarga korban yang mengetahui melaporkannya ke Polda Sumsel. Baik, dapat kami sampaikan dan kami informasikan terkait dengan pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Direktorat PPA dan PPO Polda Sumatera Selatan terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak, yang mana berhasil mengamankan 1 orang tersangka inisial A, di mana modusnya adalah korban pada saat dijemput oleh seorang temannya, kemudian ditinggalkan pada 2 tersangka ini. Kemudian 2 tersangka ini dengan menggunakan sepeda motor membonceng korban menuju sebuah hotel di kawasan Sukarami, Palembang. Saat ini pelaku Ardi diamankan di Polda Sumsel, sedangkan 1 tersangka lainnya atas nama Denny masih berstatus daftar pencarian orang. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan melakukan penggerebekan di bantaran rel kereta api Jalan Pancasila Tempung yang menjadi sarang narkoba. Perlawanan sempat dilakukan oleh para pelaku dengan melempari dan menembaki petugas dengan batu hingga senjata api. Kedatangan petugas langsung membuat kocar-kacir sejumlah pria diduga sebagai pemakai dan pengedar narkoba yang ada di bantaran rel kereta api Jalan Pancasila Tempung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena sebagian para pelaku berusaha melarikan diri agar tidak tertangkap. Kedatangan petugas juga disambut dengan lemparan batu dan tembakan senjata angin yang dilakukan sejumlah orang tak dikenal. Dari penggerebekan tersebut, petugas berhasil meringkus 3 pria diduga sebagai pengedar narkoba dan menyita barang bukti 3 kg ganja, paket sabu-sabu, serta perangkat alat hisapnya. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan sepanjang 300 meter di bantaran rel kereta api jurusan Medan Kuala Damu berdiri barak dan pondok yang dijadikan lokasi transaksi dan mengkonsumsi narkoba. Perlawanan sempat dilakukan oleh para pelaku dengan melempari dan menembaki petugas dengan batu dan senjata api. Perlintasan rel kereta api Medan Kuala Namu ini kami dapat di beberapa barak ataupun sekitar 300 meter barak
yang sudah diset sedemikian rupa dan tim berhasil amankan. Tentunya sebagai komitmen nyata kami akan bumi hanguskan. Dan kita harus menaiki tangga, bahkan melakukan kejar-kejaran. Seperti teman-teman lihat, kita pun menyita beberapa alat yang mereka siapkan, yaitu benda tajam ataupun sajam tadi, maupun pistol angin. Tentunya tujuannya paham kami untuk melakukan perlawanan ataupun perintangan kepada tim yang akan melakukan penertiban hukum di area ini. Dari 3 tersangka yang diamankan, 2 pelaku merupakan pengedar yang sudah menjadi target kepolisian. Kedua tersangka dikenal licin dan sulit ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dibakar api cemburu, seorang pemuda nekat menyayat leher teman pria mantan pacar di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Berbekal rekaman CCTV, petugas menangkap pelaku dalam waktu singkat. Beginilah detik-detik pelaku mendatangi tempat bekerja korban di kawasan Margonda. Pelaku datang dan menyayat leher korban hingga mengalami luka serius. Berbekal rekaman CCTV, unit Jatan Ras Daresmo Polres Metro Depok dalam waktu singkat menangkap pelaku. Pelaku diberikan tindakan tegas terukur lantaran melawan saat penangkapan. Kanit Krimum Satreskrim Polres Metro Depok, AKP Erwin, mengatakan motif pelaku karena cemburu melihat mantan kekasihnya, V, mengobrol dengan korban di tempat kerja V yang bersebelahan dengan tempat kerja korban. Modusnya adalah yang pertama karena cemburu ya. Si pelaku ini cemburu, dia punya pacar yang namanya inisialnya V, bekerja sebagai karyawan pemprov. V ini pacaran dengan korban, sehingga yang membuat pelaku ini jadi cemburu. Terus tiba-tiba pelaku ini datang malam hari pukul 22.00. Saat itu antara si perempuan ini bekerja sebagai karyawan PNP, pacar barunya bekerja sebagai karyawan nasi pecel pincuk ya. Mereka bersebelahan itu. Pada saat warungnya sudah tutup, si korban ini datang ke tempat PNP. Mereka ngobrol berdua. Itu sudah tutup. Dan di pelaku ini mengintip dari sela-sela pintu. Pacarnya dengan si korban ini sedang ngobrol. Sehingga dia gedor. Tapi mereka tidak ada jawaban dari dalam. Sampai 2 kali digedor, yang kedua agak keras. Terus perasaan si cewek sama si korban ini tidak enak. Selanjutnya si korban ini pun pulang ke sebelah, ke warung pecel. Setelah warung pecel dia masuk, dia tutup. Ada yang menggedor agak keras. Tiba-tiba korban ini membuka rolling door. Setelah rolling door dibuka, tiba-tiba ada yang menarik, langsung mengarahkan pisau dan mengarah ke lehernya di situ. Seketika itu pula pelaku langsung melarikan diri. Itu tergambar dari CCTV yang ada di nasi pecel. Akibat luka sayatan di leher, korban mendapatkan 13 jahitan. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata menembak 2 orang warga di Festival Lembah Balim yang berlangsung di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Akibatnya 2 warga sipil mengalami luka tembak. Festival Lembah Baliem yang digelar setiap setahun sekali ini mendadak mencekam setelah terdengar rentetan bunyi tembakan dari lokasi acara. Acara yang dihadiri Wakil Menteri Pariwisata dan juga wisatawan asing ini berhenti seketika. Aparat gabungan yang berada di lokasi melakukan pengamanan terhadap tamu VIP dan juga masyarakat di sekitar.
Arah tembakan diketahui berasal dari pintu masuk festival dan mengenai satu mobil yang hendak masuk ke lokasi acara. Akibat kejadian ini 2 warga sipil terkena tembakan dan dilarikan ke Rumah Sakit Wamena. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah aparat melakukan olah TKP, ditemukan sejumlah selongsong peluru di sekitar TKP dan pelaku penembakan adalah kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Berdasarkan hasil pendalaman awal dan pengembangan informasi di lapangan, aksi penembakan terhadap 2 warga tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodap 3 Dugama Derakma pimpinan Egyanus Kogoya. Dalam pendalaman awal, terdapat dugaan keterlibatan 2 orang berinisial EG dan PN yang disebut merupakan anggota kelompok tersebut. Namun informasi mengenai keterlibatan EG dan PM masih harus kita dalami dalam proses penyelidikan. Penyidik masih memastikan identitas, peran, dan keterlibatan masing-masing pihak berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan petunjuk yang kita peroleh. Hingga saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Satreskrim Polres Jayawijaya bersama Satgas Operasi Damai Kartens 2026 terus mengembangkan informasi serta memeriksa dan menganalisis keterangan maupun barang bukti yang telah diperoleh guna mengungkap perkara secara menyeluruh. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menghimbau masyarakat, khususnya di wilayah Walesi dan Kabupaten Jayawijaya, untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jayapura, Papua, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga dipicu pelecehan sesama jenis, mobil di Palembang menabrak dan menyeret pengendara sepeda motor sejauh ratusan meter. Informasinya sesaat lagi dalam Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Aksi kejar-kejaran pengendara sepeda motor dan mobil ini viral di media sosial. Pengemudi mobil tidak menghiraukan kejaran pengendara motor dan tancap gas. Bahkan pengendara sepeda motor terseret sejauh ratusan meter saat berupaya menghadang laju mobil. Peristiwa ini terjadi di Jalan Tanjung Barangan, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat sore lalu. Kapolsek Ilir Barat 1, Kompol Fauzi Saleh mengatakan, diduga aksi ini dilatar belakangi pelecehan seksual sesama jenis yang terjadi antara keduanya. Di hadapan polisi, pengemudi mobil Darmadi 58 tahun mengaku dituduh telah melakukan pelecehan seksual kepada Arif pengendara sepeda motor. Hendak dihakimi saat dituduh pengendara mobil lalu melarikan diri hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Dan pelapor juga istirahat di situ bersama terlapor. Jaraknya kurang lebih 1 meteran lah. Nah, ternyata setelah bangun, terlapor ini celananya sudah terbuka. Jadi oleh karena itu terlapor marah dengan pelapor, kemudian terjadi keributan, sehingga terlapor menghubungi keluarganya dan mengejar pelapor yang mengendarai kendaraan Avanza. Itu awal mula kejadiannya Bang ya? Jadi bukan laka lantas Bang ya? Bukan. Jadi karena cekcok itu kemudian motor terlapor menghadang kendaraan pelapor sehingga pelapor panik dan menggeret motor tersebut. Atas kejadian ini, pengemudi mobil melaporkan aksi pengrusakan mobil dan tempat tinggal ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Sementara pengendara sepeda motor tengah dicari petugas guna kepentingan penyidikan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Kebakaran terjadi di pabrik bingkai dan fiber di Jalan Lampiri RT 4 RW 12, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu 12 Agustus 2026 dini hari. Api berkobar hebat membakar seluruh bangunan. Ratusan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar api tidak merambat ke bangunan lainnya. Jarak sumber air yang jauh serta akses masuk menuju lokasi kejadian yang sempit menjadi kendala dalam proses pemadaman. Namun api dapat dipadamkan setelah 3 jam kemudian. Ya, asal muasalnya dari makam wakaf yang di belakang itu. Dia pas posisinya ada di belakang pabrik ini. Saya lagi nonton TV di pos, pakai ada suara ledakan gitu. Terus saya keluar, saya lihat api. Langsung saya narik selang pemadam itu yang dari Idlan itu. Begitu nyampe itu api udah besar udah kemana-mana itu, lagi udah. Itu aja. Ini yang kebakar apa, pabrik apa Bang? Pabrik bingkai, itu fiber, karena ini kan dari plastik. Oh gitu. Iya. Saat kejadian lagi beroperasi apa tutup sih Bang? Nutup. Sebagian nutup, kalau yang produksi itu masih buka. Oh, masih buka. Ya, kalau produksi. Tidak terdapat korban jiwa akibat kebakaran ini, dan penyebab kebakaran diduga dari korsleting listrik. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Api dengan cepat membesar dan merambat di tengah permukiman padat penduduk di Jalan Kandia 3, Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang panik berusaha menyelamatkan barang berharga seperti peralatan elektronik dan pakaian dari bangunan yang terancam terbakar. Sementara warga lain berjibaku memadamkan kobaran api menggunakan air sumur dan peralatan seadanya. Selang 2 jam kemudian petugas berhasil mengendalikan kobaran api. Proses pemadaman sendiri berapa lama? Untuk saat ini proses pemadaman sudah hampir mencapai 2 jam dan saat ini masih melakukan pendinginan. Minimal tidak ada kobaran api yang kita simulasikan. Kondisinya sudah dapat dipastikan tidak ada korban jiwa. Untuk korban jiwa kita belum berani mengeluarkan rilis resmi, tapi tadi ada beberapa korban luka ya, warga melakukan mungkin karena adanya benda tajam atau serpihan-serpihan batu. Data sementara ada berapa atap atau rumah ini? Untuk data kita belum berani memastikan, tapi sepertinya ini ada satu petak bahkan mungkin. Sementara itu, si Jago Merah juga melahap 4 rumah warga di Jalan Perintis Kemerdekaan di lorong Lawang Kidul Darat, Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah warga berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya, sembari menunggu petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Menurut warga, api tiba-tiba membesar dan terus meluas, membuat warga panik dan berhamburan menyelamatkan harta benda. Kelihatannya di sini, kami nggak tahu juga pas bangun, api itulah sudah ini. Sudah besar? Sudah besar, ya. Ada berapa rumah ini yang terbakar Pak? Ini baru kelihatan 4. 4 rumah yang baru kelihatan. Belum tahu jumlahnya. Iya. Yang baru kelihatan ini 4, ini 2. Awalnya dari yang mana? Rumah yang mana Pak? Ya, di tengah itu, nggak tahu jadinya asal mulanya. Tahu-tahu di tengah. Tiba-tiba sudah besar ya? Iya, sudah besar. Saat ini mereka masih melakukan pemadaman, itu untuk penyebab sendiri itu belum diketahui pasti apa. Namun begitu tadi kita mendapat informasi kebakaran dari warga yang melihat langsung bahwa api sudah memang. Infonya ada yang lagi masak tadi Pak? Bisa jadi mungkin info yang ada lagi masak atau memang ada yang menyebutkan juga dari salah satu perangkat elektronik yang menggunakan listrik. Namun secara pasti kita menduga seperti itu ya. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Setelah 2 hari dilakukan pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan M. Firliansah
16 tahun anak buah kapal yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di perairan Muara Lalan, Desa Perumpung Raya, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Firliansa ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Senin 10 Agustus 2026, sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan mengapung di tengah sungai oleh tim SAR gabungan yang berada sekitar 2,5 km dari titik awal kejadian. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Diketahui sebelumnya kapal korban mengalami mati mesin akibat kehabisan bahan bakar minyak. Saat itu korban ingin mengisi BBM di bagian belakang kapal. Diduga korban terpeleset dan jatuh ke dalam air. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang oknum guru ngaji di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten diamankan petugas usai dilaporkan warga atas dugaan pencabulan anak perempuan di bawah umur. Aksi bejat pelaku terkuak setelah korban mengalami kesakitan dan melaporkan kepada bibinya. Aksi pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur kembali terjadi di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Seorang oknum guru ngaji berinisial MS diamankan petugas kepolisian usai dilaporkan warga atas dugaan pencabulan terhadap muridnya yang berusia 9 tahun. Aksi bejat pelaku terkuak setelah korban mengalami kesakitan dan melaporkan kejadian kepada bibinya. Kasubnit 1 Unit PPA Polresta Serang Kota, Bribka Berto Fernandos mengatakan pelaku diketahui mencabuli korban sebanyak 2 kali. Aksi pertama dilakukan pada 2 Agustus pukul 5 dini hari dengan modus membangunkan korban untuk diajak jogging. Sedangkan aksi kedua dilakukan pada 5 Agustus dengan modus yang sama. Jadi awalnya Polres Serang Kota menerima serahan dari keluarga korban dan dari Polsek terkait adanya dugaan pencabulan yang dilakukan oleh guru ngaji, oknum guru ngaji. Setelah itu kita melaksanakan pemeriksaan, penyelidikan, lalu kita naikkan ke penyidikan. Setelah itu kita tetapkan sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kita lakukan penahanan. Jadi si pelaku masuk ke dalam rumah si korban jam 5:30 pagi. Si pelaku niatnya mengajak jogging, namun mungkin ada hasrat dan melihat anak korban sedang tidur, lalu si pelaku memegang tangan anak korban. Setelah memegang tangan korban, dia membawa ke dalam sarung. Di dalam sarung, di alat kelaminnya disentuh oleh anak korban sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu tidak jadi jogging, lalu si pelaku pulang. Pelaku terancam dipidana pasal 415 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang anggota polisi dibegal di kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan. Motor korban dibawa lari, tubuh dan kepala korban ditusuk. Dalam waktu singkat, petugas mengamankan 2 orang pelaku yang merupakan ayah dan anak. Petugas menghadiahi timba panas di kaki salah satu pelaku lantaran melarikan diri saat ditangkap. Satuan Reskrim Polrestabes Palembang menangkap 2 orang pelaku begal yang meresahkan masyarakat Kota Palembang. Pelaku yang merupakan ayah dan anak ini Fauzi Syukri 60 tahun dan VE Itawan 36 tahun. Ditangkap setelah melakukan pembegalan terhadap seorang anggota Polri yang bertugas di bagian Pidokas Polda Sumsel. Petugas terpaksa menghadiahi timah panas di kaki salah satu pelaku karena melarikan diri saat ditangkap. Aksi begal ini terjadi saat korban Aibtu Jatuto Eko Satria sedang nyambi menjadi ojek pangkalan di kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang. Saat itu 2 orang penumpang feri dan kekasihnya meminta diantarkan ke kawasan Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Namun setelah berada di lokasi, korban langsung diserang pelaku feri dengan senjata tajam. Tidak hanya itu, ayah pelaku Fauzi yang sudah menunggu di lokasi muncul dan memukul korban dengan kayu balok. Korban mengalami 4 luka tusuk di bagian perut dan kepalanya, sedangkan motor milik korban dibawa kabur pelaku.
Kami menerima laporan dari salah satu anggota kami yang berdinas di Bidokes Polda Sumatera Selatan yang telah mengalami korban pencurian dengan kekerasan. Kemudian anggota kami, tim dari unit opsional Satreskrim Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan dan olah TKP, memeriksa CCTV dan mengumpulkan saksi-saksi yang ada di lokasi, dan kemudian didapatkan diperoleh 2 nama sebagai pelaku pencurian dan kekerasan. Adapun modus yang dilakukan oleh pelaku tersebut dengan berpura-pura menjadi penumpang. Kebetulan anggota kami ini, AIBJ, ini selain bertugas atau berdinas di Bidokes Polda Sumatera Selatan juga nyambi menjadi tukang ojek. Pada hari itu pukul 03.00 mengantarkan para pelaku, kemudian setiba di TKP mereka melakukan pemukulan, penusukan dan juga perampasan terhadap kendaraan bermotor roda 2. Dan pada esok harinya setelah data kami dapatkan, alhamdulillah dari unit opsional Satreskrim Polrestabes Palembang telah mengamankan 2 pelaku, dan kebetulan 2 pelaku ini seorang bapak dan seorang anak, dan saat ini diamankan untuk proses selanjutnya. Untuk kondisi korban mengalami luka-luka, yaitu dipukul di bagian kepala belakang menggunakan kayu, dan juga mengalami luka tusuk, ada 4 lubang di bagian dada dan perut. Petugas menangkap 3 orang pelaku termasuk sang kekasih yang diduga ikut terlibat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang oknum penagih hutang ditangkap polisi setelah diduga menganiaya seorang warga di Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penganiayaan diduga terjadi saat pelaku bersama sejumlah orang datang menagih tunggakan kredit kendaraan. Sejumlah penagih hutang ini mendatangi rumah debitur kendaraan di perumahan Taman Villa Baru, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan para oknum penagih hutang ini guna menagih tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan kreditur. Proses penagihan berujung cekcok yang diduga mengakibatkan penganiayaan terhadap kreditur. Petugas Polsek Bekasi Selatan melakukan penyelidikan, hingga akhirnya seorang oknum penagih hutang yang diduga terlibat penganiayaan diamankan polisi. Kasus ini terjadi lantaran oknum penagih hutang menagih pembayaran tunggakan mobil pacar korban selama 9 bulan. Bisa saya sampaikan ya terkait kasus penganiayaan terjadi. Berawal kami dari pihak Polsek Bekasi Selatan menerima laporan dari masyarakat ya, melalui layanan kepolisian 110 atau layanan aduan Polres Metro Bekasi Kota yang di sebuah rumah ya, di Taman Villa Baru Pekayon. Dengan menerima laporan aduan dari masyarakat tersebut, ya, lalu anggota kami dipimpin Kanit Reskrim, ya, beserta piket fungsi yang lain langsung meluncur ke lokasi tersebut. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka memar pada bagian tangan. Polisi turut mengamankan rekaman CCTV, kursi besi berwarna hitam yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan, serta hasil visum et repertum korban. Petugas tidak membenarkan proses penagihan hutang dilakukan dengan cara kekerasan. Saat ini kasus ditangani petugas Polsek Bekasi Selatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi penagihan hutang yang dilakukan secara arogan dapat memicu konflik dan mengancam keselamatan. Masyarakat perlu mengetahui langkah yang tepat saat menghadapi situasi tersebut. Agar tetap aman saat berhadapan dengan oknum penagih hutang, berikut beberapa tips antisipasinya. Pertama, tetap tenang dan jangan terpancing emosi. Kedua, hindari konfrontasi fisik atau perdebatan yang dapat memperkeruh situasi. Ketiga, jika merasa terancam, segera berpindah ke tempat yang aman dan ramai. Keempat, catat identitas dan simpan bukti tindakan yang dilakukan. Kelima, jika terjadi ancaman atau kekerasan, segera laporkan kepada pihak kepolisian. Demikian pemirsa tips menghadapi oknum penagih hutang arogan. Tetap tenang dan mengutamakan keselamatan dapat membantu mencegah konflik berujung kekerasan.
Demikian pemirsa rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Abdi Azwar Sahi pamit undur diri, sampai jumpa dalam catatan kriminal berikutnya.